kajian kita. Kita masuk hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ini namanya diskusi ya. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku telah mengumumkan perang melawannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku bertakarub kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku telah mencintainya, aku yang akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan tangan yang ia bergerak dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kaki yang ia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Jika ia minta kepadaku, aku pasti memberinya. Wala in ista'adani la'u'idannah. Dan jika ia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi ia. Kita bahas ya hadis ini sedikit demi sedikit. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, siapa yang memusuhi waliku? Siapa itu wali? Ya wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Dialah wali. Dalilnya surat Yunus. Ya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus, Allah berfirman, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan mereka juga tidak merasa bersedih hati. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Lihat Allah di dalam surat ya Yunus ini menjelaskan, surat Yunus ayat 62 sampai 63, yang menjelaskan hakikat siapa wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Allah mengatakan di situ alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Berarti setiap orang yang beriman dan bertakwa, dia itu wali Allah. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang ketika menyebutkan tentang siapa wali Allah, beliau berkata, wal alim billah, al muwadhibu ala ta'atillah, al mukhlis fi ibadatihi. Wali itu adalah orang yang berilmu tentang Allah, ya, yang senantiasa menaati Allah dan ia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan wali. Jadi wali itu Pak, bukan orang yang seperti yang difahami oleh orang-orang tasawuf. Orang-orang tasawuf menganggap wali itu derajat yang dicapai setelah melewati fase-fase dengan cara menyiksa diri dengan ibadah-ibadah tertentu, ya, dengan zikir-zikir dan wirid-wirid tertentu.
Maka kemudian untuk sampai kepada derajat wali, ya menurut mereka akan ada masa agak sedikit gendeng, ya. Makanya Al-Hafidh Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala ketika menyebutkan biografi Sayyid Ahmad Al-Badawi, yang disebutkan bahwa Ahmad Al-Badawi ini ya termasuk kutub. Jadi tingkat derajat yang sangat tinggi dari kewalian. Kata Imam Adz-Dzahabi, tidak dikenal siapa Ahmad Al-Badawi ini. Namun dihikayatkan bahwa ia pernah sholat tanpa wudu, sehingga akhirnya orang-orang mengira bahwa dia itu apa? Wali. Jadi kalau ada orang aneh dianggap apa? Wali. Antum pernah lihat nggak di YouTube ya? Ada orang agak gila sedeng itu dianggap wali, Pak, nggak pakai baju ya ini. Nah seperti itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azanillah wa iyyakum. Beda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita punya keyakinan wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Iya, dalam dunia tasawuf, sebagian tasawuf mensyaratkan menganggap wali itu derajat yang sangat tinggi sekali. Iya, bahkan sebagian orang tasawuf sufi menganggap wali itu ya derajat yang tidak perlu lagi melaksanakan syariat. Jadi mereka menganggap bahwa wali itu sudah lepas dan boleh lepas dari apa? Syariat. Ini jelas ya keyakinan yang tidak benar. Ya, maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, untuk menjadi wali Allah syaratnya hanya 2 kok. Yang disebutkan dalam ayat tadi. Apa itu? Syarat untuk menjadi ya tes. Tes. Kok mati? Tes. Iya, tes. Untuk syarat menjadi wali Allah dalam Al-Qur'an tadi dalam surat Yunus ayat 62 63 gampang. Apa itu? Yang pertama beriman. Yang kedua apa? Bertakwa. Jadi siapapun dia yang beriman dan bertakwa, menurut Al-Qur'an dia wali Allah. Walaupun derajat kewalian itu bertingkat-tingkat. Ya, derajat kewalian itu bertingkat-tingkat. Ada yang Masya Allah, ya karena keimanan dia, ketakwaan dia yang luar biasa, sehingga Masya Allah dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam hadis ini Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang derajat wali. Ini beliau bersabda. Nanti kita akan sebutkan, tapi kita akan bahas terus sedikit demi sedikit dari hadis ini ya. Kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, tes. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku telah mengumumkan perang melawan dia. Ini menunjukkan saudara-saudaraku sekalian ya, bahwa menyakiti dan memusuhi para wali Allah ini berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz man adali, siapa yang menyakiti wali-waliku. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah menyakiti seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti hatinya, ya, menyakiti dengan lisan, menyakiti apalagi yang sifatnya dengan badan, berat di mata Allah ya. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang seorang wanita yang banyak sholat malamnya, banyak puasa sunnahnya, banyak infaknya, sedekahnya, tapi dia menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan apa? Dia dalam api neraka. Menyakiti.
Menyakiti seorang muslim itu berat ya. Ya, maka jangan sampai kita menyakiti seorang muslim yang beriman dan bertakwa, baik dengan ucapan kita, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW sabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma tarattu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan. Berarti ini menunjukkan saudaraku bahwa amal ibadah takarub yang paling dicintai oleh Allah itu amal ibadah yang hukumnya wajib. Oleh karena itulah di sinilah kita harus paham ya. Memahami hukum sebagaimana pernah kita bahas itu ya membantu kita untuk mengetahui mana dahulu yang kita lakukan. Oh, ini hukumnya apa? Wajib. Ini hukumnya apa? Sunnah. Oke, kalau yang wajib dan yang sunnah bertabrakan, kita dahulukan yang mana? Yang wajib dong. Jangan sampai kita mendahulukan yang apa? Yang sunnah. Ya. Maka di sini kita penting mengetahui dulu hukumnya ini apa nih? Hukumnya ini wajib atau hukumnya apa? Sunnah. Contoh misalnya, antum menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu agama. Wah, masya Allah di hari Minggu nih ada beberapa tabligh akbar nih, ada beberapa kajian. Coba antum lihat, ya tema kajiannya yang wajib antum pelajari yang mana, yang tidak wajib yang mana, iya kan? Oh, yang ini tentang tauhid. Wah, kebetulan saya juga belum paham banget tentang masalah tauhid. Sementara belajar tauhid hukumnya fardu ain tidak, Pak? Fardu ain, ya kan? Ya. Maka tentu yang fardu ain lebih kita dahulukan daripada yang sifatnya fardu apa? Kifayah. Kita demikian ya akhwat Islam. Dalam beramal soleh itu harus paham betul mana yang sifatnya fardu ain, mana sifatnya fardu kifayah, mana yang sifatnya sunnah saja. Sehingga di saat itu kita dahulukan yang wajib. Seorang wanita misalnya, banyak ya di antara perempuan zaman sekarang beramal sebatas dengan perasaan. Asyik ke WhatsApp, suaminya manggil. Kata istrinya apa? Tak dulu napa, lagi WhatsAppan sebentar. Ya. Akhirnya apa? WhatsAppan wajib apa sunnah? Nggak wajib, nggak sunnah. Menyahut panggilan suami hukumnya apa? Wajib. Tapi apa yang terjadi karena perasaan lagi asyik dengan WhatsAppnya, akhirnya apa? Dilalaikan yang wajib. Akhirnya jatuh kepada dosa. Maka ini bahaya tidak? Nah inilah saudara-saudaraku sekalian. Ya. Ada orang kerja di kantor. Ya. Tapi dia pengen sholat duha. Akhirnya izin dulu, saya mau sholat duha. Sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Melaksanakan kewajiban amanah kantor hukumnya apa? Wajib. Terus kok ya bela-belain sholat duha dan akhirnya meninggalkan yang sesuatu yang sifatnya diwajibkan? Gimana? Salah seperti ini saudaraku. Maka tentu kita harus lihat dan harus paham dulu mana yang wajib, mana yang sunnah. Dari situ kita tahu mana yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Makanya ya Rasulullah SAW di sini mengingatkan, Allah Ta'ala berfirman apa? Tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadaku. Berarti amal yang paling Allah cintai apa? Yang wajib. Yang wajib juga bermacam-macam. Semakin kita butuh, semakin besar. Semakin besar pahalanya, semakin wajib atas diri kita. Ya, Anda sebagai seorang pedagang wajib nggak belajar ilmu tentang perdagangan? Harus. Ya, supaya kita tidak jatuh kepada perdagangan sistem ribawi, ya kan? Anda misalnya ya berkecimpung dalam dunia apa? Ya, ekonomi. Anda harus paham bagaimana ekonomi yang sesuai dengan syar'i. Anda misalnya sebagai seorang pekerja apapun juga wajib belajar dulu secara hukum syar'inya tentang masalah yang sedang kita geluti tersebut.
Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam perkara yang ternyata apa? Diharamkan oleh syariat kita. Ya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi pahamilah apa sih kewajiban kita sebagai seorang hamba. Pahami apa sih amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada saya. Iya, nah ini. Kita lanjutkan. Dan tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Iya. Ustaz, gimana sih caranya tahu ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah? Kalau antum sudah belajar ilmu usul fikih, insyaallah mudah. Bisa maksudnya. Tapi belum pernah ya. Ya udah kalau gitu tanya ustaz. Ustaz, ini hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Iya. Dengan cara kita bertanya, kita akan tahu ini hukumnya wajib atau hukumnya apa? Sunnah. Iya. Kemudian kita lanjutkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hamba-hambaku bertaqarrub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku pun mencintainya. Ini menunjukkan saudaraku ya. Pertama, mencukupkan diri dengan yang wajib saja boleh sebetulnya. Tapi kita telah kehilangan keutamaan dan pahala yang banyak. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW ya, ada seorang Arab Badui datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya apa sih yang Allah wajibkan kepadaku dari sholat? Kata Rasulullah, apa? Sholat 5 waktu. Apa ada yang lain ya Rasulullah? Tidak ada, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Apa puasa yang wajib? Kata Rasulullah, puasa Ramadan. Apa ada yang lain ya Rasulullah? Tidak ada, kecuali kalau kamu mau puasa sunnah. Apa ada zakat yang wajib? Rasulullah menyebutkan tentang zakat yang wajib. Apa ada yang lainnya Rasulullah? Tidak ada, kecuali kalau kamu mau zakat yang sunnah. Apa kata orang ini? Kata orang ini, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan menambah lebih dari ini dan aku tidak akan mengurangi. Artinya aku mau yang wajib aja udah, gak mau yang sunnah. Apa kata Rasulullah? Aflah in sadaq. Kalau dia jujur, dia beruntung. Artinya kalau kita mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja, itu sudah kadar yang paling batas mencukupi, Pak. Kurang dari itu gak boleh. Tapi kalau kita tambah melebihi yang wajib, tapi juga kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, maka ini sebab datangnya cinta Allah kepada kita. Ya. Maka di sini Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, dan senantiasa hambaku bertaqarrub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku pun mencintainya. Lihat, berarti akhi, kita mengamalkan yang sunnah itu bisa mendatangkan apa? Cinta Allah kepada kita. Maka berusahalah, bukan hanya sebatas yang wajib kita lakukan, tapi juga yang sunnah kita jaga. Ya. Sebagian ulama mengatakan amalan sunnah itu, Pak, kalau kita rutinkan itu menjaga amalan yang wajib. Ya, kalau amalan yang wajibnya terjaga, maksudnya dijaga oleh amalan-amalan yang sunnah, maka amalan yang wajib ini semakin bisa kita menjaganya. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mengamalkan yang sunnah juga. Rasulullah sabda apa? Man hafadha ala thintai asyrata rakaah. Siapa yang menjaga 12 rakaat ya sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di mana? Di surga. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Rasulullah menganjurkan kita. Bahkan Rasulullah menjamin bahwa orang yang menjaganya akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Rasulullah juga menganjurkan kita untuk sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Demikian pula puasa-puasa sunnah dan yang lainnya. Kenapa? Karena subhanallah pahalanya besar. Ya, dalam hadis ini menunjukkan ya bahwa orang yang menjaga amalan yang sunnah itu adalah sebab datangnya cinta Allah kepada kita. Ya, Masya Allah.
Kita lanjutkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku bertaqarrub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku pun mencintai dia. Ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat cinta. Ya, Allah mempunyai sifat apa? Cinta, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh. Ya, sementara yang selama ini kita pelajari sifat Allahnya 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadithi, wahadaniyat, wahdaniyat, kudrat, iradat, basar, terus dan yang lainnya sampai 20 ya. Ada enggak sifat cinta di situ? Enggak ada. Enggak ada. Ya, berarti kalau misalnya kita beriman hanya 20 sifat saja, konsekuensinya apa? Kita harus menolak sifat yang sangat banyak. Contohnya di antaranya sifat cinta. Ya. Di dalam sifat 20 ada sifat ridho tidak? Enggak ada. Sementara kita kan mengharapkan ridho Allah. Maka itu menunjukkan bahwa sifat 20 memang tidak ada dasarnya, Pak. Ya. Kita lanjutkan. Fa idza ahbabtu, apabila kata Allah, aku telah mencintai dia. Alhamdulillah. Apabila aku telah mencintai dia, mencintai si hamba ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya, dan kaki yang ia berjalan dengannya. Ya, apa maksudnya? Allah akan menjadi tangan yang ia melakukan dengannya. Al-maqsud anna man ijtahada bitaqarrub ila Allah bil fara'id thumma bin nawafil qarrabahu Allah ilaihi wa raqqah min darajatil iman ila darajatil ihsan fayasir ya'budullah ka'annahu yarah fala tanba'is jawarihuhu illa bima yuhibbuhu maulah fa in nafaqa lam yantiq illa bima yurdillah wa in sami'a lam yasma' bima yuskhitullah wa in nadhara lam yanzur ila ma harramallah wa in batasha lam yabtush illa lillah wa hakadha. Kata beliau, maksudnya orang yang bersungguh-sungguh ya bertakarub kepada Allah baik dengan yang wajib maupun dengan yang sunnah, maka Allah akan naikkan derajatnya dengan derajat yang tinggi. Sehingga apa? Sehingga ia beribadah kepada Allah dengan betul-betul seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ia tidak ingin melihat kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Ia tidak ingin mendengar kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Tangannya tidak ingin digerakkan kecuali apa yang mendatangkan ridha Allah. Kakinya tidak ingin ia langkahkan kecuali menuju perkara yang membuat Allah ridha kepada dirinya. Itu maksudnya, Pak. Ya. Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba itu ya, tandanya apa? Tandanya orang yang dicintai oleh Allah. Dia enggak mau melihat yang maksiat, enggak mau. Setiap kali dia melihat maksiat, astagfirullah. Iya. Dia enggak mau mendengar yang sifatnya dosa. Kalau dia mendengar ghibah, astagfirullah. Segera dia istighfar minta kepada Allah, ya minta ampun. Ya, dia tidak ingin bergerak, melangkah. Kalau ternyata ia tahu itu ternyata diharamkan oleh Allah, dia enggak mau. Ini tandanya orang ini apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudaraku sekalian ya, jangan sampai kebalikan. Kita ternyata orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kita ternyata mata kita maunya melihat yang haram. Telinga kita terbiasa dengan yang haram. Kaki dan tangan kita maunya melakukan sesuatu yang sifatnya haram. Makanya akal Islam, ini tanda orang seperti ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudaraku sekalian ya, usahakanlah semaksimal mungkin kita berusaha untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Usahakan semaksimal mungkin saudaraku bagaimana kita pertama menjaga amalan-amalan yang wajib. Ini yang pertama.
Yang kedua, kita usahakan bagaimana kita menjaga amalan-amalan yang sifatnya apa? Sunnah. Kalau kita sudah terbiasa itu, insya Allah kita akan membiasakan diri di atas kebaikan. Ya. Nah ini, baik, dari hadis ini kita ambil beberapa faedah yang bisa kita petik. Ya. Hadis ini menunjukkan yang pertama, Itsbatul wilayah lillahi azza wa jal. Inna lillahi ta'ala awliya. Penetapan bahwasanya Allah memiliki wali-wali di muka bumi ini. Ya. Penetapan. Tes. 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 Ya, isbat al-wilayah lillahi azza wa jal. Ini penetapan bahwasanya Allah memiliki siapa? Wali. Siapa wali Allah? Sebagaimana sudah kita jelaskan, yaitu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Dialah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, anna mu'adata awliya'illah min kabairid dzunub. Bahwasanya memusuhi wali-wali Allah itu termasuk dosa besar. Ya. Memusuhi wali-wali Allah itu termasuk dosa besar. Faedah yang ketiga, annal fariidhah ahabbu ila Allah minan nafilah. Bahwa amalan yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang sunnah. Maka sudah kita jelaskan tadi, jangan sampai kita lebih mendahulukan yang sunnah, akhirnya melalaikan yang apa? Yang wajib. Faedah yang keempat, anna man wadhaba 'ala sunan wasala ila mahabbatillah. Bahwa orang yang menjaga sunnah-sunnah, ya, perkara-perkara yang sifatnya sunnah, maka ia akan sampai kepada derajat cinta Allah. Dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita lanjutkan, saudaraku, ini sebetulnya belum selesai ya. Masih ada lanjutannya yang belum kita ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'alani la'u'tiyannah wala in ista'adani la'u'idhannah. Jika ia minta kepadaku, aku pasti akan kabulkan permohonannya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi dia. Ini menunjukkan, saudaraku ya, orang kalau sudah dicintai oleh Allah, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Ya. Tapi apakah kalau kita berdoa lalu dikabulin sama Allah, tandanya Allah sudah cinta sama kita? Entah dulu. Ya, terkadang Mbak, kita berdoa kepada Allah tapi caranya tidak sesuai dengan syariat Allah. Ternyata Allah kabulkan doa kita karena Allah tidak suka kepada kita. Bisa jadi. Contoh, ada orang pergi ke kuburan, lalu dia minta di kuburan, Mbak. Pulang dari kuburan ternyata apa? Terkabul doanya, ya kan? Kalau dia bilang, wah ini berkah kuburan nih, ya, kok bisa dikabulkan? Maka yang seperti ini bukan berarti tanda Allah cinta kepada dia, belum tentu. Bisa jadi itu apa? Istidraj namanya, diulur. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya. Apabila kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, ya, bahwa muqimun ala maksiati, sementara si hamba ini terus-menerus berbuat dosa,
fa innama huwa istidraj, maka itu hakikatnya Allah ulur dia. Allah apa? Mengulur dia supaya tambah sesat. Ya. Ada orang, pernah waktu itu saya lagi membahas tentang masalah riba, bahwa memakan riba itu, memakan makanan haram itu menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Rupanya ada orang berdiri dan berkata, saya sering makan riba, tapi saya berdoa sama Allah dikabulin. Ya. Berarti hadis itu nggak benar dong. Saya bilang, Pak, kalau Bapak sering makan riba terus Bapak minta sama Allah dan ternyata Allah kabulkan doa Bapak, itu bukan pertanda Allah cinta sama Bapak. Loh, kok bisa gitu? Iya. Itu tanda, artinya Allah tidak suka kepada Bapak. Lalu saya bawakan hadis tadi. Apabila kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, maka kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Ketahuilah itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Diulur agar tambah apa? Sesat. Iya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Tapi kalau kita ternyata alhamdulillah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah karena ketakwaan kita, karena keimanan kita, karena ketaatan kita, maka insya Allah itu tanda Allah cinta kepada kita. Iya. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian. Kata Rasulullah, wala in ista'adani wala in sa'alani la'utiyannah. Jika ia minta kepadaku, aku akan pasti memberinya. Dan jika ia minta perlindungan kepadaku, aku pasti lindungi dia. Masya Allah. Ini kedudukan wali yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku al-khata', kesalahan yang tidak disengaja, wan nisyan, dan lupa, wa mastukrihu alaih, dan yang dipaksa. Di sini Hasan dari Ibnu Majah, Al Baihaqi dan yang lainnya. Perhatikan saudaraku, ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah memaafkan untuk umatku apa? Al khata'. Apa itu khata'? Itu kesalahan yang tidak disengaja. Apa yang dimaksud dengan kesalahan yang tidak disengaja? Kesalahan yang tidak disengaja itu, Pak, ada dua makna. Makna yang pertama, karena ketidaktahuan, nggak tahu. Makna yang kedua, karena kita lakukan tidak sengaja tanpa niat. Maksudnya kalau antum lagi jalan, tahu-tahu ya nyenggol gelas orang pecah, gitu kan, nggak sengaja. Itu kan kesalahan yang tidak apa? Tidak disengaja, karena ketidaktahuan kita juga. Ya. Maka ini menunjukkan saudaraku sekalian bahwa orang yang jatuh kepada kesalahan itu ada dua macam. Macam yang pertama, dia jatuh dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu sebuah apa? Kesalahan. Macam yang kedua, orang yang jatuh dalam kesalahan di keadaan dia tahu itu salah. Ya. Dalam keadaan dia tahu itu salah. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, Mas. Ada orang yang jatuh kepada kesalahan dalam keadaan dia tidak tahu. Apakah orang yang jatuh kepada kesalahan dalam keadaan ia tidak tahu dimaafkan? Dimaafin nggak? Hah? Dimaafin nggak? Kalau ada orang yang jatuh kepada kesalahan karena nggak tahu gimana lagi, dimaafin nggak? Sebetulnya ini ada perinciannya, Mas. Perinciannya ada apa? Yang pertama,
Kalau dia tidak tahu itu karena dia nggak mau tahu dan nggak mau menuntut ilmu, maka yang seperti ini kata para ulama nggak dimaafin. Dia berdosa karena dia apa? Nggak mau tahu, nggak mau menuntut ilmu, malah berpaling, disuruh nuntut ilmu nggak mau. Ya. Maka yang seperti ini masuk dalam firman Allah, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir. Setiap kali sekelompok penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, ditanya oleh malaikat penjaga api neraka, bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Apa kata mereka? Benar, sudah datang, tapi kami mendustakannya. Iya. Maka orang yang sengaja nggak mau tahu, pokoknya saya nggak mau tahu, saya nggak mau belajar, pokoknya saya mendingan jadi orang bodoh. Nah, orang sepertinya berdosa, tetap berdosa. Keadaan yang kedua, orang yang sudah berusaha menuntut ilmu, tapi yang namanya ilmu kan terbatas, Pak. Karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu, akhirnya dia jatuh kepada apa? Kesalahan. Yang seperti ini masih dimaafkan. Yang seperti ini apa? Dimaafkan. Makanya orang yang tidak tahu, ya, itu pun juga sudah kita sebutkan berarti ada dua keadaan. Orang yang tidak tahu dalam artian gak mau tahu, gak mau belajar, berpaling dari menuntut ilmu, maka yang seperti ini saudaraku tidak dimaafkan oleh Allah. Dia berdosa karena dia berpaling dari menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang tidak tahu bukan karena dia meremehkan menuntut ilmu, bukan. Dia sudah berusaha menuntut ilmu. Maka yang seperti ini apa? Dimaafkan. Ya. Nah, inilah saudaraku sekalian. Makanya kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab para ulama, mereka membedakan antara tempat yang di situ sedikit ulama dengan tempat yang di situ banyak ulama dan ilmu. Kalau di tempat yang di situ banyak ilmu dan ulama, maka pemberian maaf dengan kebodohan menjadi sedikit. Tapi kalau di situ tidak ada ulama, jauh dari ilmu dan ulama, seperti mereka yang tinggal di pedalaman sana, maka pemberian maaf dengan kebodohan menjadi luas, kata mereka. Nah, inilah saudaraku sekalian, ikhwata Islam, ya. Saya pernah tuh habis kajian ada bapak-bapak datang ke saya, Ustaz, saya nggak mau nuntut ilmu, Ustaz. Kenapa, Pak? Karena kan orang bodoh dimaafin. Saya kalau menuntut ilmu saya tahu, lalu saya langgar, saya berdosa. Tapi kalau saya nggak tahu, saya nggak berdosa. Jadi mendingan saya nggak nuntut ilmu lah sekalian. Saya bilang ke dia, nggak bisa begitu, Pak. Ya, bukankah Allah sudah mengutus para nabi dan rasul? Bukankah Allah sudah menurunkan Al-Quran dan hadis? Kalau kita sengaja tidak mau menuntut ilmu, padahal ulama banyak, ilmu tersebar, kita mudah juga untuk apa? Ya, mencarinya. Tapi kita sengaja berpaling, nggak mau menuntut ilmu, maaf, bodohnya Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah saudaraku, setiap kita wajib menuntut ilmu. Allah dan Rasulnya mewajibkan kita menuntut ilmu tidak? Ya, Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Jangan dipahami ini ilmu dunia. Tapi yang dimaksud di sini ilmu agama yang paling utama. Ilmu dunia juga penting, tapi ilmu agama yang paling penting, saudaraku. Makanya, ya, wajib setiap kita menuntut ilmu, harus itu. Jangan sampai kita ridho dengan kebodohan. Jangan sampai kita tidak tahu dalam perkara yang ternyata Allah wajibkan. Ya, apa sih ilmu yang diwajibkan kepada kita? Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa ilmu yang wajib dipelajari itu ada dua macam. Ya, ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap kita itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu ilmu yang meluruskan keimanan kita, di mana iman kita tidak bisa lurus kecuali dengan ilmu tersebut. Maka yang seperti ini wajib kita pelajari.
Ya, seperti apa? Berilmu tentang Allah, tentang hari akhirat, tentang Rasulullah, tentang kitab-kitabnya, ya. Wajib ini. Sebab kita tidak mungkin lurus imannya kecuali dengan mempelajari itu. Yang kedua, kata Ibnu Abdul Bar, yang wajib dipelajari apa? Itu semua kewajiban yang kita tidak lepas setiap harinya dalam hidup kita. Setiap hari kita makan nggak, Pak? Setiap hari kita pakaian nggak, Pak? Setiap hari kita sholat nggak, Pak? Setiap hari kita wudhu tidak, Pak? Nah, yang setiap hari kita selalu melakukannya, maka itu hukumnya fardu ain. Wajib dipelajari. Setiap kita wajib belajar. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, ya saudara-saudaraku. Jadi Allah memaafkan untuk umatku 3 perkara. Yang pertama apa? Kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja yaitu karena kebodohan, ketidaktahuan. Namun, apakah setiap kebodohan itu dimaafkan? Ini ada perinciannya. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, kesalahan, Pak, itu hanya sebatas menghilangkan dosa. Ketidaktahuan hanya sebatas menghilangkan apa? Dosa. Tapi tidak menggugurkan apa? Tidak menggugurkan had dalam Islam. Contoh, kalau antum lagi berburu kijang, pas dipanah, tahu-tahu lewat orang, kena orang meninggal. Berarti itu namanya apa? Membunuh tanpa sengaja, iya nggak? Berdosa tidak antum? Nggak dosa. Tapi wajib bayar diat nggak? Wajib. Tetap tidak apa? Tidak hilang kewajiban dalam hal mengganti. Antum lagi jalan, tahu-tahu tangan antum nyenggol gelas orang, pecah, gelasnya ternyata gelas mahal. Iya. Antum nggak dosa, tapi tetap ada kewajiban apa? Ganti. Iya. Kewajiban mengganti. Nah ini saudaraku ya, ikhwata Islam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku yang pertama kesalahan yang tidak disengaja, yaitu akibat kebodohan. Yang kedua an-nisyan, apa itu? Lupa. Alhamdulillah, Pak. Kita dikasih lupa itu nikmat, Pak. Nikmat enggak? Nikmat, Pak, dikasih lupa itu. Dengan lupa Bapak bisa melupakan banyak kesalahan saudara kita. Bapak melupakan banyak kesalahan istri kita, ya. Banyak melupakan kesalahan pasangan kita. Coba kalau ingat terus, payah juga ya kan? Tapi dengan adanya lupa, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita. Ya. Dengan adanya lupa, Allah maafkan kita sehingga kita tidak berdosa. Ya. Kalau antum lagi puasa nih, pas lagi puasa lupa, antum makan 1 piring, habis selesai 1 piring baru ingat, astagfirullahaladzim saya lagi puasa. Batal nggak puasanya, Pak? Puasanya nggak batal. Kata Rasulullah SAW, man akala aw syariba ya nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang makan dan minum lupa padahal dia sedang puasa, hendaklah ia menyempurnakan apa? Puasanya, karena Allah sedang memberikan makan dan minum kepadanya. Tuh lihat, Masya Allah. Iya. Karena lupa Allah maafkan kita. Alhamdulillah. Iya. Cuma apa? Ada lupa yang tercela, yaitu lupa karena keteledoran. Contohnya apa? Contohnya kita sudah banyak ngapalin Quran, terus kita lupa gara-gara keteledoran kita, gak mau murojaah, malas-malesan. Seperti ini kata para ulama tercela, walaupun tidak berdosa, tapi apa? Tercela.
Karena hafalan Quran itu bisa mempengaruhi derajat kita di surga tidak? Ya, pahalanya besar, tapi kemudian dia lupakan karena kemalasan dia dan tidak mau murojaah. Kata para ulama sebabnya tercela ya akhwat Islam. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian ya, lupa itu ternyata ada yang tercela, yaitu melupakan sesuatu yang sifatnya kebaikan untuk diri kita, saudaraku. Ya. Ada lagi lupa yang memang terpuji. Apa itu? Melupakan kesalahan orang. Udah lupakan aja lah. Kita nggak usah ingat-ingat kesalahan orang, nggak usah ingat-ingat kesalahan istri atau suami dan yang lainnya. Kita lupakan bas. Itu kata para ulama terpuji. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal apa? Aku mendapati 1/17 akhlak seorang mukmin itu pada sifat taghaful. Apa taghaful? Yaitu mudah melupakan kesalahan saudaranya. Iya. Kita kalau menjadi orang yang mudah melupakan melupakan kesalahan saudara, masya Allah. Ini bagus Pak. Ini sifat yang yang terpuji saudara-saudaraku sekalian. Nah, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ada juga Pak, lupa akibat hukuman dari Allah. Allah jadikan dia pelupa banget, akhirnya sampai kepada derajat pikun. Kenapa? Hukuman dari Allah. Akibat daripada dulu dia sering berbuat maksiat. Ya, pikirannya selalu memikirkan hal-hal yang ya diharamkan oleh Allah. Akhirnya sebagai hukuman terhadap dia, Allah jadikan dia banyak lupa. Bisa jadi itu. Kenapa tidak? Ya akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman. Nah, ini saudaraku. Kita lanjutkan. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku kesalahan yang tidak disengaja dan lupa dan yang dipaksa. Jadi kalau dipaksa, Pak, maka ini hukumnya juga dimaafin. Tapi paksaan yang kayak gimana? Yaitu paksaan yang tidak ada lagi pilihan. Misal, kalau kamu tidak minum arak ini saya tembak mati kamu. Terpaksa namanya, Pak. Ya gimana lagi? Iya. Maka yang sifatnya terpaksa boleh kata para ulama, tapi dengan catatan. Yang pertama, kita dipaksanya bukan untuk memberikan mudarat orang lain. Contoh, kalau kita dipaksa, kalau kamu tidak bunuh dia, saya bunuh kamu. Apakah boleh dengan istilah saya terpaksa bunuh dia daripada saya yang dibunuh? Oh, enggak boleh. Dalam keadaan seperti ini kedudukannya sama. Maka pada waktu itu enggak boleh kita ya, membunuh orang lain. Lebih baik kita yang dibunuh daripada kita membunuh orang lain. Haram dalam Islam. Ya. Ya. Yang adapun kalau paksaannya akal Islam itu paksaan yang yang masih ada padanya pilihan yang bisa kita salah satunya ambil. Itu bukan paksaan hakikatnya, saudaraku. Makanya ya paksaan itu dimaafkan. Makanya kalau jual beli terpaksa sah tidak, Pak? Jual beli terpaksa sah nggak, Pak? Nggak sah kata para ulama. Kenapa? Karena syarat jual beli itu harus saling ridho. Ini terpaksa. Ya. Kadang ada seorang ibu maksa-maksa ya, pedagangnya biar ayolah Pak, segini aja Pak, segini aja Pak. Kenapa Pak? Mahal amat sih Pak, segini Pak. Akhirnya si pedagangnya kena kesel, ya udah daripada ini ya. Terpaksa dikasih, nggak boleh itu Pak. Karena itu namanya jual beli terpaksa, dan jual beli terpaksa itu tidak sah dalam Islam. Ya. Kemarin ada orang ngubungin saya, Ustadz, kita mau beli tanah ini Ustadz. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan ya ini kebaikan insya Allah. Tapi orangnya ngasih harganya sekian Ustadz, mahal. Tapi dia itu kenal sama antum Ustadz. Kalau antum yang ngelobi kayaknya dia mau kasih harga murah deh. Aduh Pak, jangan Pak.
nanti malah ngasihnya terpaksa lagi, nggak enak sama saya. Nggak mau, masa jual beli gitu, gara-gara nggak enak, aduh, yang nggak enak Nggak ada dalam Islam istilah jual beli nggak enak, terpaksa gitu. Iya. Ini saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka sesuatu yang sifatnya dipaksa dan terpaksa, maka Allah maafkan. Ya. Kalau kita dipaksa misalnya. Maka kalau misalnya seorang suami dipaksa untuk mengucapkan talak, kalau enggak didor, atau ya dibunuh dan yang lainnya, akhirnya dia mengatakan, ya udah saya terpaksa saya ucapkan talak. Jatuh talaknya? Enggak jatuh. Ya, talaknya tidak jatuh. Kenapa? Karena itu dipaksa. Sementara sesuatu yang dipaksa itu dimaafkan. Ya. Kalau misalnya ada orang tua dipaksa sama anaknya untuk menandatangani, ayo Pak, kalau enggak saya bunuh Bapak. Waduh. Kalau enggak gini-gini, disuruh untuk tanda tangan supaya tanah sebidang itu buat dia. Maka ini pun enggak sah. Semua yang sifatnya terpaksa itu Pak, ya, dalam masalah akad itu menyebabkan akadnya tidak sah. Baik saudaraku, ikhwata Islam, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 40. Masya Allah, udah mau selesai nih. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidu sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, pernah memegang pundakku. Lalu Rasulullah bersabda, jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing atau penyeberang jalan, musafir maksudnya, yang sedang safar. Dan adalah Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di waktu sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore. Ambillah kesempatan masa sehatmu sebelum sakitmu, dan ambil kesempatan masa hidupmu sebelum meninggalmu. Ini Masya Allah ya akhi, memberikan kepada kita bimbingan bagaimana sih kita hidup di dunia itu. Iya. Rasulullah SAW memegang dua pundak Ibnu Umar. Ini Masya Allah ya, Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dipegangnya pundak Ibnu Umar. Lalu Rasulullah bersabda, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti apa? Orang asing, pengembara, atau abirus sabil, atau orang yang sedang safar perjalanan. Ya, coba Pak bayangkan, kalau antum berangkat dari Jakarta ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta, dalam perjalanan itu antum betah nggak Pak? Atau pengen cepat sampai? Ya pasti pengen kita Pak, pengen cepat sampai. Kita nggak mau berlama-lamaan, capek-capean, ngapain sih? Ya, kita pengen segera sampai. Demikian pula kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia itu jangan sampai betah. Aduh, kayaknya pengen hidup 1000 tahun 1000 tahun lagi misalnya. Jangan ya. Ya, antum kalau ditugaskan oleh perusahaan pergi ke Jepang dalam seminggu, selama seminggu itu apa antum betah di sana? Enggak. Antum akan segera ingin pulang kembali ke anak dan istri, ya kan? Pasti seperti itu ya. Itulah ya, hendaknya kita hidup di dunia pun seperti itu. Ya, banyak sekali akhi yang menyebabkan kita ini tidak bisa seperti itu. Apa itu? Yang pertama, kita terlalu tenggelam dalam syahwat. Kalau kita terlalu tenggelam dalam syahwat, makan, minum, dan yang lainnya yang sifatnya syahwat,
Itu menyebabkan apa, Pak? Kita akan merasa cinta dunia. Kalau kita sudah cinta dunia, apa yang terjadi, Pak? Berat kepada kehidupan akhirat. Berat beramal soleh. Berat, saya. Antum kalau sudah asyik mikirin sesuatu ya, misalnya antum lagi jatuh cinta, ya, ingetin si dia aja. Bagi antum lebih asyik daripada ingat Allah. Lebih asyik daripada berzikir kepada Allah. Itu pasti, akhi. Ada sesuatu yang lebih mengasyikkan di hati kita, menyebabkan hati kita akan berpaling dari yang lainnya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian ya, agar kita seperti yang Rasulullah sebutkan di sini, hiduplah kamu di dunia dalam keadaan kamu seperti apa? Orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan musafir. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama saudaraku, pahamilah tentang hakikat kehidupan apa? Dunia. Bahwasanya dunia ini hina. Dunia ini rendah. Dunia ini Masya Allah tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini fana. Kita akan segera meninggal. Setiap jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Sebagaimana pernah saya sebutkan juga hadisnya ya, Rasulullah SAW pernah mengambil bangkai anak kambing. Lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? Siapa yang mau beli bangkai anak kambing ini? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kalau kambing ini hidup, kami juga nggak mau beli karena cacat. Bagaimana kalau sudah jadi bangkai ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Dunia lebih hina di mata Allah daripada bangkai anak kambing ini. Coba kalau kita melihat dunia itu seperti bangkai anak kambing, Masya Allah, kita pasti akan apa Pak? Tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia. Maka ini ya cara yang pertama supaya kita bisa melaksanakan hadis ini Pak. Kita harus melihat dunia ini dengan penglihatan yang apa? Rendah, hina. Bahwa dunia itu hina. Ya, akhirat segalanya. Yang kedua, jangan membiasakan diri dengan kenikmatan-kenikmatan dan berleha-leha. Coba kalau kita ya terbiasa kuliner sana, kuliner sini, makan sana, makan sini, berbagai macam warna-warni makanan. Ya, pasti mau tidak mau hati kita akan apa, Pak? Asyik jadinya. Ya. Tapi kalau kita biasakan puasa sunnah, puasa Senin Kemisnya dan yang lainnya, biasa lapar, maka di saat itu kita juga akan bersih dari ya hal-hal yang seperti itu. Kalau kita biasakan dengan syahwat dunia kita, ya kita habis waktu-waktu kita untuk mengikuti syahwat, keinginan kita duniawi, maka akibatnya apa? Kita akan cinta apa? Dunia, Pak. Cinta dunia, sahih. Antum ya tiap seminggu sekali pergi ke tempat wisata yang indah. Ya, menikmati bukan untuk tadabbur alam dan mengingat apa? Kebesaran Allah, tapi hanya sebatas apa? Nikmat-nikmatan saja, main-mainan. Mubah betul, tapi akibatnya lihat deh. Ya, akibatnya hati kita jadi apa? Betah dengan dunia. Hati kita jadi merasa lebih asyik dengan apa? Dengan dunia. Sehingga pada waktu itu akhi, ya kita berangan-angan biar bisa hidup di dunia lebih panjang lagi. Masya Allah, salamata wal afiyah. Maka saudaraku, ikhwatul Islam, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah khawatir umatnya itu cinta dunia dan takut mati. Rasulullah khawatir. Rasulullah SAW bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Bukan kefakiran dan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah. Wa innama akhafu alaikum an tuftaha lakumud dunya. Justru yang aku khawatirkan atas kalian, dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia.
Fatanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum, lalu dunia pun membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Na'udzubillah. Ya. Justru Rasulullah khawatir, Pak. Ternyata dibukakan kepada kita pintu apa? Dunia. Rasulullah khawatir. Kenapa? Ketika kita diberikan kesenangan, kita terbiasa dengan apa, Pak? Kenikmatan, ya kan? Kalau kita sudah terbiasa dengan nikmat, kita tidak akan siap untuk hidup capek dan lelah. Iya enggak? Iya. Akhirnya apa? Mau ibadah lelah dikit aja males. Mau ibadah lelah sedikit males. Maunya kenapa? Karena sudah terbiasa berleha-leha, enak-enakan, tenang-tenangan. Ya, pas mau diajak haji yuk, capek ah. Nanti di sana desak-desakan, nanti di sana gimana, nanti yang dia pikirkan apa, Pak? Yang dia pikirkan cuma, aduh gimana nanti berat, ya, desak-desakan, nanti kencingnya di mana. Yang dipikirkan itu jadinya apa yang terjadi? Berat. Karena sudah melihat sesuatu berat duluan, akhirnya apa, Pak? Ke hati pun jadi apa? Berat. Kenapa? Karena kita nggak siap. Kita sudah terbiasa enak, nikmat. Iya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW mampu loh. Rasulullah mampu minta kepada Allah kerajaan. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidurnya saja, kasurnya, kata Umar bin Khattab, ya, terbuat dari apa? Pelepah kurma. Kalau Rasulullah SAW tidur di atasnya berbekas, masya Allah. Ya, bukan berarti kita begitu ya. Oh, kalau gitu saya nanti Ustadz mau bikin kasur kayak gitu ya. Ya kalau kamu mau ngikutin Rasulullah bagus, silahkan aja. Ya, cuman masalahnya Pak, kita juga jangan berlebihan beli misalnya kasur yang puluhan juta. Saking nikmatnya tahajudnya lewat terus, Pak. Mau sholat tahajud berat bener. Kenapa? Ya, kasurnya empuk banget, enak, masya Allah. Ya, pakai AC, pakai ini, aduh, masya Allah. Mau bangun tahajud kayaknya mikir-mikir gitu kan. Kenapa? Berat. Ada yang menyebabkan kita berat. Apa itu? Badan kita merasakan nikmat dengan syahwat dunia itu. Makanya saudaraku sekalian, ya, sadarilah. Jangan terlalu banyak angan-angan. Ini yang ketiga, supaya kita bisa mengamalkan hadis ini, Pak. Jangan terlalu banyak apa? Angan-angan. Dunia maksudnya. Ya, antum udah beli Avanza masih berangan-angan andai punya Innova. Udah punya Innova ngelihat Pajero, aduh pengen Pajero. Ya. Udah punya Pajero, ngelihat lagi Mercy, aduh punya PJ. Jadi akhirnya apa? Panjang angan-angan. Yang dia inginkan dunia. Kapan ingat akhiratnya? Yang benar itu angan-angannya, kok teman saya bisa tahajud, saya nggak bisa. Saya bisa tahajud. Iya. Masya Allah, teman saya bisa puasa Senin Kemis, saya kok nggak bisa. Nah, yang kayak ginian benar, Pak. Kalau angan-angan kita seperti itu bagus, masya Allah. Ya. Tapi kalau kita angan-angannya cuma dunia, akhirnya apa, Pak? Kita akan lupa kepada apa? Kehidupan akhirat, dan kita akan terus sibuk mengejar apa? Dunia. Saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hatinya merasa betah dengan dunia dan ridho dengan kehidupan apa? Ya, dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dalam rangka mencela mereka. Ya, waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Dan mereka ridho dengan kehidupan dunia dan merasa tenang dengan apa? Kehidupan dunia.
Allah mensifati itu orang-orang yang kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dia ridho dengan dunia dan hatinya pun juga merasa tentram dengan apa? Dunia. Sementara salafus saleh terdahulu gak merasa tenang dengan dunia, khawatir. Ya. Sebagaimana pernah saya ceritakan ya, seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Amir. Dan ini Masya Allah luar biasa ya. Ketika itu Umar sebagai khalifah kedatangan tamu dari Homs. Lalu Umar berkata kepada mereka, tuliskan kepadaku nama-nama orang-orang fakir miskin kalian. Ditulislah yang pertama, ditulis Sa'id bin Amir. Umar bertanya, ini siapa Sa'id bin Amir? Kata mereka apa? Gubernur kami. Hah? Gubernur kalian miskin? Iya. Masya Allah. Ada gubernur miskin, Pak. Maka Umar pun kemudian segera mengirimkan bantuan. Ya, mengirimkan apa? Bantuan dana. Ya, 100.000 dinar. Dirham. Dikirimkan. Sesampainya di Sa'id bin Amir, dibuka ternyata isinya uang. Apa kata Sa'id? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata istrinya, ada apa? Ada musibah apa? Apa kata Sa'id? Dakhalat alayya dunya litusida akhirati. Ini ada dunia yang mau masuk ke hatiku. Ya, untuk merusak apa? Akhiratku. Masya Allah. Sampai Sa'id takut ngelihat harta itu, takut gitu, Pak. Kalau kita kan Masya Allah kan. Ya. Kalau para sahabat ngelihat harta itu yang mereka pikirkan pertama apa? Nih hisabnya gimana di hari akhirat? Kalau kita ngelihat harta udah hijau duluan kan, nggak pernah mikir hisab, bodoh amat, nantilah gampang. Ya, insya Allah ini tanda Allah ridho sama saya. Ya, sehingga kita nganggap seakan-akan kalau kita banyak duit itu tanda Allah cinta kepada saya. Masya Allah. Nah inilah saudaraku, memang beda ya antara kita dengan mereka. Kalau mereka para sahabat menganggap akhirat segala-galanya, sementara kita menganggap akhirat sesuatu yang sampingan saja. Masallallahu salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan saudaraku. Lalu Ibnu Umar berkata, menafsirkan hadis tadi, idza asbahta, kalau kamu berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu apa? Sore. Artinya, kalau kamu ada kesempatan di waktu pagi, jangan kamu berangan-angan gampang nanti sore aja. Emangnya kamu yakin ajal kamu sampai sore apa? Jangan. Segera ambil kesempatan di waktu pagi untuk beramal soleh, segera beramal soleh. Karena kita tidak tahu ajal kita sampai kapan, Pak. Iya. Kata Ibnu Umar, kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan kamu tunggu-tunggu waktu apa? Pagi. Ambillah kesempatan masa sehatmu sebelum sakitmu. Dan ambil kesempatan masa hidupmu sebelum apa? Wafatmu. Demikian seorang mukmin. Seorang mukmin itu akhir bersungguh-sungguh dalam menggunakan waktu-waktunya. Seorang mukmin ya akhwat Islam azan ya Allah wa yakum berpikir bagaimana dia menggunakan waktunya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudaraku sekalian ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum, ya. Kalau kita terbiasa berkata apa? Nanti gampang besok. Nanti gampang besok. Sekarang Anda berkata nanti, besok pun kamu akan berkata nanti. Iya, betul. Kalau misalnya kamu berkata hari ini, besok gampang. Besok pun kamu akan berkata apa? Besok gampang, besok gampang. Terus dan terus. Tidak ada. Mukmin itu tidak ada istilah mengulur-ngulur, mengundur-mundur, tidak ada. Mukmin itu menganggap sekarang kesempatan untuk beramal saya ambil. Segera beramal saleh. Makanya ya Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Iyyak wat taswif fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadik. Jauhi oleh kamu
taswif, mengundur-undur, mengulur-ngulur, nanti. Kenapa? Karena kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Kalau hari esok masih ada dan kamu bisa menggunakan hari ini, maka kamu bisa menggunakan hari esok seperti hari ini. Tapi kalau hari esok sudah tidak ada lagi, kamu tidak lagi menyesali hari ini. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, Pak. Makanya subhanallah, Pak, ya, ini nasihat yang luar biasa buat kita. Ya, bimbingan bagaimana sih kita hidup di mana? Di dunia. Karena dunia ini, Pak, bukan surga kita. Ya. Dunia ini penjara untuk orang yang beriman, kata Rasulullah, dan surga buat orang yang kafir. Jadi jangan jadikan dunia sebagai surga kita. Surga kita nanti di akhirat. Ya, kesenangan yang selama-lamanya, Masya Allah. Ya. Maka dari itulah saudaraku, ini adalah tempat kita melelahkan diri untuk menaati Allah. Kita harus mau capek bersungguh-sungguh, Pak, untuk menaati Allah. Ya. Istirahatnya nanti di surga aja. Imam Ahmad pernah ditanya, "Hai Abu Abdillah, sampai kapan kamu lelah untuk beribadah kepada Allah?" Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, ya, ditanya oleh muridnya, "Sampai kapan kamu itu lelah untuk beribadah kepada Allah?" Apa kata Imam Ahmad? "Sampai aku yakin kakiku telah benar-benar berada di dalam surga." Masya Allah. Iya, demikian pula kita. Makanya Allah berfirman, "Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin." Wa'bud, dan beribadahlah sampai datang kepada kamu kematian. Sampai kita wafat, kita terus beribadah kepada Allah, terus bersungguh-sungguh, lelah meninggalkan maksiat, lelah menjalankan perintah Allah, lelah. Maka nggak apa-apa lelah sebentar di dunia, asal nanti di akhirat kita bisa bernikmat, diberikan oleh Allah kenikmatan yang selama-lamanya. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, ya.